Hai, selamat siang semuanya. Yang mau ikut gabung live-nya boleh ya. Kita mau bahas materi kelas 12 SMA ya. Boleh yang mau ikut gabung belajar, boleh ikut. Nonton live-nya ya 1 jam ke depan. Oke, kita mau bahas materi kelas 12 SMA ya. Oke, live-nya cuma sejam. Yang mau ikut gabung boleh. Oke, kita mau bahas materi kelas 12 SMA ya. Halo, hai. Siapa ini? Manusia. Kok nama profilnya manusia 30. Hai, halo. Oke, yang mau ikut gabung boleh ya. Buat yang kelas 12, boleh nambah ilmunya. Kita hari ini mau belajar tentang limit ya, bahan kelas 12. Iya, seru banget belajar limit, apalagi kalau udah tahu caranya ya. Gampang kok. Yuk mulai siap. Tunggu ya, panggil dulu yang lain. Takutnya masih ada yang mau ikut nanti ketinggalan, kasihan juga kan ya. Halo, hai user 84, siapa itu? Kalian nama ininya kok nggak diganti pakai nama gitu, nama sendiri, kenapa? Jadi susah bacanya nih. Iya betul, faktorisasi. Oke, limit mudah kok kalau udah tahu ininya ya. Ciri-cirinya gitu. Tapi harus banyak latihan juga sih biar tahu ya soalnya. Oke, barangkali ada yang mau screenshot boleh ya, ini catatannya ya. Jadi limit itu ngerjainnya bisa di substitusi pertama. Kedua bisa di faktorisasi. Jika bentuknya akar harus dikalikan sekawan ya. Oke, kalau dia menuju tak hingga itu ada rumus-rumusnya lagi, nanti dibahas ya. Kita bahas yang 3 dulu nih kayaknya hari ini. Soalnya nggak keburu kalau yang bawah terlalu banyak. Oke, selain substitusi, faktorisasi juga ada cara cepat sebetulnya, ada turunan. Nanti juga ada cara-cara cepatnya sih. Halo, wah dari Cirebon. Halo juga ya. Ini dari Bandung nih. Halo, nggak kebaca itunya ya, nama atasnya ya. Maaf ya. Nama kaliannya nggak terlalu jelas, kayak ngebayang gitu. Saya nggak pakai kacamata juga sih. Agak ngebayang. Oke ya, mau ikut gabung ya. Kita mau bahas tentang limit ya. Materi kelas 12 SMA. Yang mau ikut boleh silakan ya. 1 jam ke depan aja. Oke, kita mau mulai ya karena udah lumayan banyak ya yang ikut. Hai, astaga, kamu Maulida ikut terus tiap hari Maulida. Kita mau ngajarin anak kelas 12 ya. Halo semuanya ya. Kita mau mulai. Yang mau siapin catatannya boleh. Mau ikut ngitung di rumah kalau udah ngerti boleh juga. Oke, kita mulai ya. Kita mau mulai soal pertama ya. Tadi saya udah jelasin ya, kalau limit itu bisa diselesaikan dengan substitusi, faktorisasi ya. Kalau bentuk akar itu biasa dikalikan sekawannya. Oke, kita mau bahas yang substitusi sama faktorisasi dulu ya, untuk dua ini nih.
Ciri-cirinya gimana sih kalau limit substitusi atau faktorisasi? Biasanya limitnya X menuju angka. Oke, ambil soal ya, ambil contoh soal dulu sebentar. Kita ambil contoh soal Oke, barangkali kalian mau screenshot catatannya boleh ya. Kelihatan kan? Ini yang sebelah sini dulu ya, soalnya kita mau jelasin yang sebelah sini. Oke? Dikasih waktu ya, 3, 2, 1. Yang mau screenshot boleh screenshot. Karena kita mau terangin soalnya ya, dalam bentuk soal ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kalau nggak pakai soal, nggak kebayang. Boleh komen ya, yang kelas 12 sekarang lagi belajar apa sih? Barangkali beda ya. Oke. Limit X menuju 2, X kuadrat. Oke, nah. Oke, kita mau nyelesain soal limit ini ya, misalnya ya. Aduh, kok buram lagi ya, padahal udah dibetulin ini. Sebentar ya, soalnya kok buram lagi. Start, benerin dulu. Oh iya, bangun. Oke, yang bisa jawab boleh ikut jawab. Kalau udah ngerti ya di sekolah ya. Oke, pertama, nah kalau misalnya limitnya X menuju angka ya. Angka nih di sini nih. Oke, ciri-cirinya itu bisa kita kerjakan pakai substitusi. Substitusi itu apa sih? Jadi X di sini tinggal diganti aja angka ini. Oke. Kalau jawabannya enggak 0/0 itu berarti udah selesai ya. Oke, diturunin juga bisa. Betul banget. Oke. Diajarin satu-satu dulu ya kalau substitusi ya. Oke, kalau substitusi jawabannya, kalau limit itu tidak boleh hasilnya 0/0 ya. Kita substitusi dulu ya. Limit 2 kuadrat dikali 3 dikali 2. Oke, cara substitusi, cara gampang, tapi makan waktu ya. Tapi pertama memang harus substitusi dulu karena untuk ngecek apakah hasilnya itu ada gitu. Oke, jawabannya betul nggak? 4 dikurang 6 tambah 2 ya. Oke, jawabannya 0/1 ya. Nah, kalau 0/1 itu 0 dibagi 1 itu 0 ya. Jadi ini benar ya. Limit itu tidak boleh hasilnya 0/0. Jadi kalau 0/1 masih bisa ya. Oke, ini cara satu ya, substitusi. Cara faktor juga bisa. Oke, kita faktorin ya. Ini cara satu ya. Jadi kalian bebas memilih. Oke, kita faktorin ya. X kuadrat min 3X plus 2 itu faktornya apa? Kita cari dua bilangan ya. Di jumlah min 3 dikali 2. Oke, saya nggak jelasin detailnya ya. Karena kalian udah SMA. Pasti udah bisa faktorin ya. Salah ya, kok min 3. Min 2, min 1 ya.
dibagi X min 1. Oke. Nah, ini bisa dicoret ya, sama ya. Jadi, limit X menuju 2. Jadi, 2 dikurang 2 per 1 ya ini. Jadi, 0 per 1. Jawabannya 0 ya. Oke, atau cara ketiga. Ini kalau udah belajar turunan di kelas 11 juga bisa digunain ya. Oke, kita pakai turunan ya. Oke, kita pakai turunan. Siapa yang udah belajar turunan? Udah Pak, udah semua dong. Kalau ini yang nonton kelas 12, pasti udah belajar turunan ya. Turunan X kuadrat itu 2X ya. Turunan dari min 3X itu min 3. Turunan 2 itu 0 ya. Oke, dibagi. Turunan dari X ini 1 ya. Turunan dari min 1 itu 0. Oke, udah sampai sini. Tinggal dimasukin lagi X-nya 2 ya. Kalau pas substitusi ini nggak usah ditulis juga sih. 2 kali 2 dikurang 3 ya. 4 kurang 3. Betul nggak? Kok jawabannya jadi salah? Apa nih yang salah? 2X min 3 per X min 1. Oke, 4 dikurang 3. Ini jawabannya malah jadi 1 ya, pakai turunan. Oke, bentar. Apa yang salah? Nah, ternyata kalau pakai turunan beda ya jawabannya. Kenapa ya? Bentar. 2X, udah betul ya turuninnya ya. Soalnya X kuadrat min 3X plus 2 per X min 1. 2X min 3 per ini 1. Iya, udah betul. Oke, berarti ada beberapa soal. Ini option ya kalau ini. Ya, mending kita pakai substitusi kalau nggak faktor dulu ya. Iya, nggak tahu nih pakai turunan kenapa soal ini nggak bisa. Harusnya Pak, bisa sih. Oke. Oke, kita bahas nanti ya, biar cepet aja ya. Nggak panik kok, ini soalnya diturunin, kenapa jawabannya beda ini. Coba ya nanti ya, kita bahas lagi ya. Oh iya, betul. Oke, iya betul. Aduh, jadi lupa nih. Turunan kalau pakai kalau jawabannya 0 per 0 ya, betul. Jadi pertama kalau substitusinya udah dapet jawabannya nggak bisa pakai turunan ya. Betul banget, sorry ya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Betul ya, tadi. Oke, kalau pakai turunan itu kalau hasilnya 0 per 0 ya. Tadi kita substitusi dulu langkah pertama ya. Kalau jawabannya udah ada berarti nggak usah ya. Oke, kita masuk soal berikutnya ya. Oke, untuk soal berikutnya. Yang mau ikut jawab boleh ya, ikutan aja. Pertama memang langkahnya harus substitusi dulu ya. Dia untuk ngetes dulu apakah hasilnya 0 per 0. Coba kalau ini 0 per 0 nggak menurut kalian? Oke, menurut kalian ini 0 per 0 nggak?
Oke, kalau substitusi ini jawaban yang atas 0, tapi kalau yang bawah enggak ya. Cara cepetnya gini, lihat aja angka ininya nih. Oke, ini kan 3 kuadrat ya, udah pasti 0 ya. 0 per 2 kali 3 kuadrat dikurang 7 kali 3 ditambah 3 ya. Apakah 0? Iya, 0 per 0 ya. Oke, nah kalau ini baru bisa diturunin ya. Oke, ada yang udah bisa turunin berapa jawabannya? Ada yang bisa? Faktorin juga bisa ya. Mau cara yang mana? Faktorin dulu ya. X kuadrat min 9 itu X min 3, X plus 3 ya. Faktor yang bawah. Oke, faktor yang bawah 2X min 1, X min 3 ya. Tinggal dicoret aja ya. Oke, habis ini tinggal disubstitusi aja nilai X sama dengan 3-nya. Iya, betul. Boleh diturunin juga. Ini lagi nalangin yang faktorin ya. Oke, kalian yang di rumah boleh turunin ya. Benar nggak jawabannya? Sama nggak? Oke. Wah, ini yang ikut udah pada pinter nih kayaknya. Ikut live-nya. Sama diturunin? Iya, berarti betul ya. Oke, yang turunan kerjain sendiri ya. Iya, jawabannya 6 per 5 ya. Kalau pangkatnya besar, kalau masih pangkat 2 kan masih bisa difaktorin. Tapi kalau mau diturunin juga boleh ya. Nah, kalau soalnya kayak gini, bisa nih diturunin ya. Boleh. Oke, nah kalau soalnya udah pangkatnya 3, malas faktorin ya. Kalau pangkat 3 kan panjang ya. Boleh nih langsung diturunin. Tapi kita cek dulu ya, 0 per 0 nggak? Coba yang di rumah, yang lagi nonton. Komen ya. Biar kalian nggak pada boring. Karena PPKM-nya berkepanjangan. Juga di rumah kelamaan ya. Oke, 0 per 0 nggak? Iya ya. 1 kuadrat. Bahas bareng ya. Barangkali ada yang nggak ngerti. 1 kuadrat dikali 5 kali 1 ditambah 4 dibagi 1 pangkat 3 dikurang 1 ya. Ini yang bawah udah 0 nih. Tinggal yang atas 0 juga. Oke, berarti kita turunin ya. Faktorin juga boleh kalau yang rajin. Cuman ini pangkat 3 lumayan. Bikin pusing. Kalau yang nggak hafal rumusnya ya. Kita turunin aja cara mudahnya. X kuadrat turunannya 2X ya. Dikurang 5. Dibagi. Ini kalau angka kita abaikan aja ya. Jadi hitungnya yang ada pangkat aja. Sama ada X yang maksudnya. Wah, udah dapat hasilnya. Wes, hebat. Wah, ini beneran yang ikut live nih pada pinter-pinter nih.
Cepet banget jawabnya. Ininya nggak usah ditulis ya. 2 kali 1 dikurang 5 dibagi 3 kali 1 kuadrat ya. Oke, jawabannya min 3 dibagi 3 itu min 1 ya. Wes, betul banget. Oke, ada yang nanya 2 dari mana? Diturunin ya. Jadi turunan, udah pada ngerti turunan nggak? Atau mau dijelasin nih? Oke, rumusnya X pangkat N itu turunannya. Nulisnya nggak boleh gini ya, bentar. Kalau soalnya X pangkat N, maka turunannya itu, N-nya turunkan, pangkatnya berkurang 1. Oke. Kalau dia angka, ada angkanya, maka turunannya itu tinggal angkanya aja, X-nya hilang ya. Ya, udah ngerti? Oke, yang udah pinter, aduh. Oke, saya jelasin ya ke yang belum ngerti ya. Kalau yang udah ngerti boleh nanti. Oke, barangkali ada yang belum ngerti nih, oke? Nah, jadi tadi X pangkat 2 kan? Kalau X pangkat 2 berarti diturunin. Itu, turun dulu kan pangkatnya. X-nya berkurang 1 ya. Nah, gini, jadi 2X gitu ya. Ngerti ya? Sampai situ ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Yang di rumah mau ikut jawab, boleh. Yang udah pada belajar, boleh ikutan. Nah, aduh. Oke, disubstitusi apakah ada hasilnya? Oke, ada yang jawab nih? Ada yang bisa jawab? Kita substitusi dulu ya awalnya ya. 1 dikurang 1, 0. 1 per 0 dikurangi 2 per 0. Oke, kalau suatu angka dibagi 0, itu pasti, kalau sesuatu angka dibagi 0 itu pasti hasilnya tak hingga ya. Oke. Nah, berarti pakai caranya nggak bisa diturunin karena bukan 0 per 0 ya. Jadi mau nggak mau kita harus faktorin. Caranya gimana faktorinnya? Samain dulu penyebut ya. Ini difaktorin ya. Oke. Kita samain penyebut ya. Oke, ini faktorin lagi ya. Buat yang main penyebut. Lihat ya, ini 1 min X sudah ada ya. Jadi kita tinggal tulis ininya aja nih. Yang nggak ada ditaruh di atas ini. Oke, untuk yang ini udah ada semua ya. Jadi tinggal tulis 2. Oke, sampai sini udah ngerti? Ada yang bisa dicoret kah?
Kita hitung atasnya dulu ya. Oke, yang bawah kita diamin aja ya. Karena kita mau faktorin nih. Jadi jangan dihitung itu yang bawah. Yang di rumah mau ikut jawab boleh ikutan jawab ya jawabannya. Berapakah jawabannya? Oke, kita capit kepiting. X plus X kuadrat min 2 ya. Nah, kita faktorin ya. X kuadrat plus X min 2 itu faktornya apa? Ada yang tahu? Gampang banget ya. Karena ini plus berarti di sini yang plus. Oke, nah sampai sini lihat ya. Ini suka banyak yang salah. Tinggal lihat ini nih. Ini berkebalikan tandanya ya. Jadi kalau mau coret tambahin min 1, oke? Oke, persamaannya jadi begini ya. Nah, kalau udah gini tinggal kita masukin ya X sama dengan satunya ya. Min 1 tambah 2 berapa? 3 ya. 1 dikali 1 tambah 1 berarti 2. Nah, jawabannya berarti min 3/2. Oke, ini lagi bahas materi kelas 12 ya, yang mau ikut gabung. Di sini lagi belajar bahan kelas 12 SMA. Bentar ya, minum dulu. Yang mau screenshot aja boleh jawabannya. Barangkali mau ujian lagi di rumah. Oke, yang pemfaktoran udah pada ngerti ya. Kita masuk ke akar ya. Oke, kalau ada waktu nanti dibahas ya yang trigonometri ya. Cuman ini mau bahas yang angka dulu nih karena bahannya juga lumayan banyak. Oke, yang faktor substitusi udah bisa ya. Kita mau masuk ke akar ya. Oke, live-nya tiap hari ya, Senin sampai Jumat ya. Sesuai kelasnya, hari ini kelas 12. Besok kelas 7 kalau nggak salah. Karena kelas 4-nya kemarin udah. Berurutan begitu seterusnya ya. Lihat aja di bio yang mau ikutan belajar. Oke, nah kalau akar gimana sih caranya? Oke, ada yang udah bisa? Kalau ini? Pertama tetap ya, disubstitusi dulu, ada nggak jawabannya? Kita substitusi dulu aja ya. Min 2, min 10. Pertama tetap kita substitusi ya, buat nentuin apakah dia jawabannya itu 0/0 gitu ya. Oke, pakai cara cepet aja saya. Ini kalau min 2 tambah 2, 0 ya. Per 5 kali min 2 itu min 10. Min 10 tambah 14, 4 ya. Akar 4, 2. 2 kurang 2, 0. Berarti 0/0 ya. Oke, berarti kalau disubstitusi itu nggak ada jawabannya. Jadi langsung kita kalau akar dikalikan sekawan. Apa sih artinya sekawan? Lihat bentuk di bawah ya. Ini kan minus. Kalian sekawannya itu yang plus, tandanya diganti plus.
Akar 5x plus 14 ditambah 2. Oke? Oh, buram. Bentar ya. Nah, ini. Tangan sayanya harus di sini. Kalau lepas dia buram. Biar fokus. Ini udah ngerti ya sampai sini? Oke, dikalikan sekawan. Sekawan itu maksudnya ininya diganti plus ya. Oke, buat ngerjain yang bawah. Jadi yang kita kerjain tuh yang bawah. Jadi ini dia diamin aja yang atas ya. Oke, yang bawah pakai rumus apa? Balik lagi ke SMP ya. Pakai rumus A min B dikali A plus B. Ya, ini dianggap A min B. Mau jelasin? Udah ngerti belum? Rumus A min B dikali A plus B. Itu hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Oke, pakai rumus ini ya. Jadi tinggal ini akar. Ini dimisalin A-nya kan. Ini A, ini B ya. A min B, A plus B gitu kan. Berarti A-nya ini ya. Kalau akar di kuadrat, akar A misalnya di kuadrat. Hilang ya akar sama ininya ya. Jadi jawabannya A. Oke, cara cepatnya gitu mikirnya. Jadi hasilnya ini kuadrat. Berarti tinggal 5x plus 14 ya. Dikurang B kuadrat kan. B-nya 2 ya. 2 di kuadrat berapa? 4. Oke, sampai sini ngerti ya? Karena udah kelas SMA pasti ngerti dong. Oke, kita tetap kerjain yang bawah ya. Yang atas diamin aja. Jangan pernah menghitung, karena nggak akan bisa dihitung juga. Ini akar, ini bilangan biasa. Oke. Tinggal kita hitung, ini karena positif ya, kurungnya bisa hilang. 5x-nya tetap ya, nggak ada temennya. Tambah 14, 14 dikurang 4 berapa? 10 ya. Oke. Tulis lagi atasnya. Ini kita faktorin ya. Ini kelipatan 5. Nah, kalau udah gini, ada yang sama tuh. Tinggal dicoret ya. Oke, berarti tinggal yang ini per 5 ya. Tinggal kita substitusi aja langsung. Berarti akar 5 dikali min 2, itu min 10 ya. Ditambah 14. Ini 2-nya nggak ikut akar ya, plus 2-nya. Per 5. Oke. Min 10 tambah 14 berarti 4 ya. Akar 4, 2. 2 tambah 2 berarti 4 per 5. Oke, gitu caranya ya. Oke, bentuk akar gitu ya. Saya kasih contoh soal satu lagi ya. Atau kalian yang mau ngerjain nih. Ini yang mau screenshot aja ya. Saya kasih waktu. 3, 2, 1 ya. Oke. Oke, kita masuk soal berikutnya. Boleh di rumah yang mau ikut jawab, boleh ikutan ya, biar kalian gak boring.
Ya, ini tangan saya harus di sini nih kalau nggak blur. Kelihatan nggak? Oke, tangan saya harus diam di kertasnya, kalau nggak dia ngeblur. Oke, ada yang mau jawab? Jawabannya berapa nih? Saya tunggu 1 menit ya, 1 menit lumayan lama kok. Sebelum kita bahas bareng, boleh kalian ikut ngotret di rumah. Kalian sekawannya ya. Jawabannya kenapa? Oh, coba hitung lagi ya. Kenapa 6? Enggak kok. Ini kan akar 4. Akar 4 tambah 2, 2 kan? 2 tambah 2, 4, betul nggak? Oke, cek ya. Yang tadi ya. Oke. Siapa yang udah dapat jawabannya nih? Oke, 30 detik lagi. Yang mau jawab boleh ikutan. Sebelum dibahas bareng. Yang nunggu dibahas lagi mager ya. 6 jawabannya. Oh, udah ada yang jawab 6 ya. Coba kita bahas bareng, oke? Aduh, ini kaum rebahan, ya ampun. Jangan rebahan aja. Nggak sehat loh. Oke, kita faktorin ya. Kok faktorin, salah. Kali sekawan maksudnya. Kalau yang males nulis sekawannya bisa kok hitung cepet, tapi di otak kamu gitu ngitungnya. Oke, ini saya tulis karena takutnya nggak ada yang nggak ngerti ya. Oke, yang atas diemin ya. Oke. Yang bawah langsung ya, A kuadrat ya, berarti 3 kuadrat dikurang. Ini di kuadrat ya, akarnya hilang. Komen ya yang nggak ngerti, pakai, saya nggak bikin satu-satu ya, pakai rumus A kuadrat dikurang B kuadrat ya, tadi udah dijelasin. Oke, kita hitung ini ya. Nah, ini suka pada nggak teliti nih, minusnya nih. Kalau buka kurung ini minus punya keduanya ya. Kalau kalian jawabnya min X kuadrat, min 5 itu salah. Jadi minnya harus masuk ke dalam. Itu anggap min 1 ya. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali min plus. Gitu ya. Oke, yang atas ditulis seperti biasa. Diulang aja karena kita menghitung yang bawah. Oke. Oh, ini saya salah yang nulisnya ya. Ini harusnya plus, sorry. Sorry ya. Ini plus 5. Nah, nulisnya salah. Sorry, gini. Oke, karena ini plus. Min dikali dalam min ya. 9 kurang 5, 4 ya. Nah, ini udah kelihatan ada yang sama. Tinggal coret aja, berarti tinggal kita masukin ya. X-nya menuju 2. Jadi ini X-nya diganti 2 aja. 3 ditambah 2 kuadrat 4 ya. 4 tambah 5 9. Berarti jawabannya 6. Wah, hebat banget nih tadi yang jawab 6. Cepet banget. Hebat. Oke, kita masuk ke limit tahingga ya. Kalau tahingga ini lebih gampang ngerjainnya.
Oke, kita masuk ke limit tak hingga. Udah pada tahu belum rumus-rumusnya? Oke, limit tak hingga. Nih. Nah, ini ya limit tak hingga ya. Jadi hafalin ya, kalau limit X menuju tak hingga. Kalau pangkat atas bawahnya sama, lihat pangkat tertingginya ya maksudnya. Itu jawabannya tinggal, gampangnya itu tinggal lihat variabelnya aja. Nanti variabel atas bagi variabel bawah gitu. Tapi kalau pangkat tertingginya itu di atas, itu hasilnya tak hingga. Lihat pangkat tertingginya aja. Dari nilai X-nya. Nanti ya masuk ke contoh ya. Ini jelasin dulu rumusnya. Rumus cepatnya. Oke, kalau yang bawah yang besar pangkatnya, maka hasilnya selalu 0. Oke, kita masuk ke soal tak hingga. Oke, ini barangkali mau di screenshot, boleh ya? Bentar, kita terangin contohnya ya. Bentar, cari dulu soalnya. Yang mau screenshot, boleh screenshot ya. Kalau nggak ngerti, bingung, bentar ya, dicariin soalnya dulu. Oke, nah ini contoh soalnya, sebentar. Misalnya limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 dikali 3X plus 1 ya. Per Oke. Nah, misalnya gini ya. Nah, lihat ya. Nah, ini harus dikaliin dulu nih X-nya biar tahu nih yang atas itu pangkat berapa. Ini yang bawah pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Oke, kita kaliin yang atas. Udah kelihatan ya, pasti yang atas pangkat tertingginya X pangkat 2 juga ya kan? Plus 2 min 9 ya, berarti min 7X. Oke. Nah, dilihat ya. Ini pangkat tertingginya nih. Maksudnya pangkat tertinggi itu apa? Di atas tuh pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Ini lihat nih. Yang bawah X pangkat 2 juga kan? Nah, berarti kalau pangkat tertingginya sama, kamu tinggal lihat variabelnya aja nih. Jadi jawabannya itu langsung 6/2. Jawabannya 3. Jawabannya 3 gitu. Ngerti sampai sini? Oke. Kalau misalnya kospidonya warna hijau. Kalau soalnya kayak gini, misalnya. Ini untuk X menuju tak hingga ya, jadi harus dihafalin ya. Misalnya, ini ambil contoh sembarang aja ya. 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 7x plus 5 misalnya. X kuadrat min 1 misal ya, ini soalnya begini. Nah, dilihat nih, pangkat tertinggi yang di atas apa nih? Ini kan? Pangkat tertinggi yang di bawah, X pangkat 2 ya. Nah, pangkat yang tertinggi itu ada di atas ya.
Kalau pangkat tertingginya di atas, itu hasilnya selalu tahingga. Oke? Sampai sini ngerti ya? Ini untuk tahingga ya. Jadi kalau misalnya X menuju angka nggak bisa pakai gini. Kalau soalnya kayak gini misalnya. Nah, misalnya gini. Gimana nih? Lihat ya, pangkat tertinggi yang di atas. X pangkat 2 ya, yang di bawah X pangkat 4, betul? Tadi apa? Kalau pangkat tertingginya yang di atas, kalau pangkat tertingginya di bawah, itu hasilnya selalu 0. Iya, benar banget. Nah, udah pada ngerti ya? Jadi perbedaannya gini ya. Ngerti? Kita masuk contoh soal ya, biar kebayang. Ini yang mau screenshot boleh. Tadi ingetin ya, kalau pangkatnya sama, atas sama bawahnya itu hasilnya tinggal lihat variabel ini ya, angkanya aja ya. Iya, sembari jalan ya. Yang nggak ngerti, pokoknya lihat pangkat tertingginya intinya. Kalau pangkatnya sama, tinggal angkanya dibagi. Mau diulang? Yang mana yang mau diulang? Oke, ambil contoh lain aja ya. Misalnya, oke, jelasin sekali lagi ya, yang nggak ngerti. Sebentar. Ini berlaku buat limit X menuju tahingga ya. Jadi kalau X menuju angka nggak boleh pakai rumus cepet ini. Misalnya soalnya 2X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 6 misalnya ya. Dibagi X kuadrat min 5X pangkat 6 misalnya gitu ya soalnya ya. Oke, untuk yang atas ini pangkat terbesarnya yang mana? Ini kan min 4X pangkat 6 ya, kita lihatnya min 4X pangkat 6. Oke, kepanjangan ya kalau dibahas di sini. Ini diajarin cara cepetnya. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kalau limit X menuju tahingga, misalnya ini begini. Nah, kita lihat ya, pangkat tertinggi siapa? Ini kan yang atas ya. Jadi kalau yang atas lebih besar pangkatnya daripada yang bawah, hasilnya selalu tahingga. Oke. Satu lagi, kalau limit X menuju tahingganya, ternyata yang bawah yang besar pangkatnya. Oke, kayak gini. Berarti yang lebih besar yang ini kan. Yang atas X pangkat 1, yang bawah X pangkat 2. Jadi jawabannya ini selalu 0. Oke? Oke, kalau udah ngerti, kita masuk ke soal ya. Oke, yang udah ngerti, ikut kerjain soal ya. Oke, siapa bisa jawab nih? Berapa nih jawabannya? Iya, limit trigonometrinya kayaknya nggak keburu ya, soalnya live-nya tinggal 10 menit. Nanti pertemuan berikutnya ya. Tiap hari live kok, jam 2 sampai jam 3 ya. Tapi sesuai kelas ya, kalau besok kelas 7, besoknya lagi kelas 8 gitu, seterusnya. Nanti lihat di bio aja. Oke, ada yang udah bisa jawab? Mau bahas bareng? Bahas bareng ya.
Ini tinggal lihat ya. Ini kan pangkat 3. Yang bawah juga ini lihat. Pangkat 3 nih. Yang terbesarnya. Oke, kalau X kali X ini X kuadrat kan. Oke, kita tinggal lihat ininya aja. Min 2X kuadrat. Min 2X dipangkatin 3 berapa tuh? Min 8 X pangkat 3 ya. Oke, yang bawah itu 2X pangkat 3, betul nggak? Oke, pangkat tertingginya ini sama-sama 3, jadi tinggal jawabannya min 8 per 2 ya. Jawabannya min 4. Iya benar. Oke, intinya gitu ya. Jadi nggak usah dijabarin panjang-panjang. Lihat aja pangkat tertingginya. Oke, pertemuan berikutnya ya, limit tahingganya, limit tahingga, limit trigonometrinya karena nggak keburu, tinggal 10 menit lagi, live-nya beres. Oke, kita masuk misalnya soalnya begini. Ayo, gimana? Kalau kayak gini gimana nih? Ada yang bisa jawab? Mau bahas bareng? Besok jam 2 tapi tiap hari ada live kok Senin sampai Jumat ya. Tapi kelasnya beda-beda. Hari ini kelas 12, besok kelas 7, besoknya kelas 8, besoknya lagi kelas 9 gitu loh. Ya. Oke, kalau kayak gini soalnya gimana? Bingung kan pangkat terbesar terkecilnya gimana? Jadi kita kaliin sekawan dulu ya. Caranya kita kaliin sekawan ya, biar bisa lihat jawabannya. Oke, yang atas berarti X plus 1 dikurang, ini plus ya, maaf. X plus 2. Yang bawah tetap ditulis ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih ngelihatnya? Ini nggak usah dihitung ya, nggak usah detail ngitungnya. Kita lihat aja nih, yang atas ini pangkat terbesarnya udah pasti X ya. Pangkat terbesarnya ini udah pasti X yang atas. Yang bawah itu X pangkat akar. Akar itu berarti X pangkat setengah ya. Oke. Berarti lebih besar yang atas ya. Sorry. 1, iya ya benar. Berarti jawabannya tahi enggak ya tadi ya? Kalau pangkat yang atas lebih besar itu jawabannya tahi enggak. Oke. Oke, sejauh ini pada ngerti? Oke, yang mau ikut live-nya Senin sampai Jumat jam 2 ya. Tapi itu sesuai kelas, jadi harus dilihat ya. Kalau besok kelas 7. Besoknya lagi kelas 8 gitu. Seterusnya berulang ya. Oke, ada yang mau jawab ini soal ini? Ini kelas 12 ya, kita belajar tentang limit.
Oke, kalau kayak gini gimana? Mau dikaliin sekawan? Jangan ya. Bisa kali sekawan atas bawah, tapi caranya jadi panjang banget. Caranya gimana? Lihat pangkatnya. Lihat aja nih. Ini pangkatnya sama ya, semua akar ya. Bisa lihat nggak kalian? Oke. Lihat ya. Ini pangkatnya sama ya, semua ya. Jadi yang atas ini pangkat tertingginya akar X ya. Ya kan? Yang bawah juga akar X ya. Jadi kita tinggal lihat angka di depan X aja nih. Cara cepetnya. Jadi hasilnya akar 1 dikurang akar 2 dibagi akar 2 dikurang akar 1 gitu. Oke, ngerti sampai sini? Karena pangkatnya sama ya. Pangkat tertingginya sama ini. Oke, berarti ini jawabannya 1 min akar 2 dibagi akar 2 min 1 ya. Nah, baru dari sini kita rasionalin. Oke. Kita rasionalin ya. Yang bawah berarti 2 kurang 1 ya. 1 yang atas juga. Oh, ternyata yang atas juga 1 nih. Oke, jawabannya. Bener ya jawabannya? Coba cek lagi barangkali saya ada yang salah. 1 min akar 2. Masih bingung ngerjain ini? Ini lihat di sini nih. Oke, kita rewind ya. Mundur lagi, mundur. Mundur ya. Lihat ya, ini pak akar X plus 2. Ini berarti kan ada angka 1 ya di depan ya. Oke, kayak gini kan. Ini pakai cara cepet ya. Jadi kita lihat nih. Di sini kan X pangkat tertingginya akar X ya. Di sini juga akar X, betul nggak? Yang bawah juga sama ya. Akar X pangkat tertinggi X-nya tuh. Oke, cara cepetnya kamu tinggal lihat aja. Jadi kalau X-nya kayak soal tadi kan. Yang mana tuh? Kita tinggal lihat variabel angka di depannya aja. Tinggal lihat angka di depannya aja. Yang ini diabaikan. Dikurang ini. Dibagi yang bawah. Nah, jadi gini. Oke, ini pakai cara cepet ya kalau pangkatnya sama atas bawahnya. Kalau dijabarin pakai limitnya memang lumayan panjang. Udah ngerti sampai sini ya? Kalau rasionalin caranya dikali sekawannya. Ini kita kali sekawan ya. Sekawannya kalau ini min berarti plus. Yang dirasionalkan tuh yang penyebutnya. Kalau pembilang biarin aja. Oke. Ini biar nggak pusing, 1 dikurang akar 2 berarti kan 1 min akar 2. Akar 2 dikurang 1 gitu kan. Lalu ini akar 2 ditambah 1 dibagi akar 2 dikurang 1 ya, gitu ya. Oke, pakai rumus A min B, A plus B gitu kan. Jadi hasilnya akar 2 dikuadrat berarti 2. 2 kurang 1, 1 ya yang bawah ya. Eh, 1. Kok jadi tulis lagi?
Jawaban yang atas 1, tinggal yang atas nih. Oke, yang atas tuh kan gini kalau ditulis lagi. Oke. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat kan? Oh iya, ini salah. Berarti 1 dikurang 2 ya, per 1. Min 1 ya. Oh, berarti tadi ada salahnya di sini ya. Oke, yang ini salah ya. Tadi ada salah hitung. Nah, ini jawabannya. Ini waktu soalnya limit X menuju juta hingga ya. Pusing ya, karena bentuknya akar. Ini udah ngerti ya sampai sini? Yang nggak ngerti yang mana pusing. Kalau pusing latihan dulu angka-angka biasa ya. Memang ini udah masuk akar, udah mulai pusing. Mau screenshot boleh? Sebentar ya. Dimiringin ya biar kelihatan semuanya. Bentar ya, ngeblur. Bentar, dibetulin dulu kameranya. Nah ini ya, mau screenshot boleh. Dimiringin ya, karena nggak muat. Kenapa X-nya hilang? Karena ini pakai cara cepet ya. Yang mau join mulainya dari jam 2. Udah ya, 3, 2, 1 ya. Udah ya, udah di screenshot ya. Ini pakai cara cepet untuk limit X menuju juta hingga. Oke, pada ngerti? Udah ya, di screenshot ya. Ada yang mau tanyain? 1 nggak pakai akar karena akar 1 itu 1 kan? Coba kamu hitung akar 1 itu berapa? 1 kan? Iya kan? Oke, mau 1 soal lagi? Apa udahan? Sudah jam 3. Siapa mau soal lagi komen boleh. Kalau enggak, live-nya berakhir ya. Oke, 1 nomor lagi ya. Buat nginget-nginget, oke. Hai, live-nya cuma 1 jam ya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya. Kalau pertemuan berikutnya kayaknya bahas limit trigonometri mungkin ya. Oke, 1 nomor lagi. Mau soal akar lagi? Yang susah biasanya akar-akar. Akar lagi aja ya. Sorry. Oke. Oke, kita bahas ya. Kalau limit X menuju juta hingga, ingat kita carinya pangkat paling tingginya di mana. Oke? Untuk di soal ini, berarti ini pangkat tertingginya X pangkat 1 ya, yang atas ya. Tinggal lihat yang bawahnya nih. Ini pakai cara cepet ya. Tinggal lihat yang bawahnya. Ini 1, nggak ada X-nya. Oke, kita nggak usah gubris ya. Min 2X. Udah gitu di akar. Berarti ini akar X ya bacanya ya. Oke, berarti ini X. Kalau yang ini 4X kuadrat di akar.
berapa tuh? Akar dari 4x berapa? Akar dari 4x kuadrat berarti 2x ya. Nah, ini lihat tuh pangkatnya sama ya, pangkat 1. Berarti kamu tinggal jawabannya, lihat ininya aja. Jawabannya setengah. Beres. Oke, pada ngerti? Intinya cari pangkat tertingginya dulu. Ngerti ya? Yang nggak ngerti latihan lagi. Oke. Oke, ya syukurlah semuanya pada ngerti ya. Oke, live-nya segitu dulu ya. Makasih yang udah pada nonton. Nanti ikutan lagi ya live-nya ya. Rangkuman yang di bawah coretan. Oh, boleh. Yang mau ini screenshot rumus boleh nih. Saya kasih waktu ya, 5 detik. Kelas 12 nggak bisa ditentuin setiap harinya soalnya rolling ya. Jadi misalnya hari ini kan kelas 12, besok kelas 7, besoknya 8, besoknya 9 gitu terus. Besoknya lagi kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi per hari per kelas ya. Oke, yang mau screenshot bentar goyang. 3, 2, 1. Udah semua ya screenshot ya. Ini yang awal tadi barangkali ada yang nggak ikutan, boleh. 3, 2, 1. Oke, makasih didoain panjang umur. Amin, amin ya. Iya. Sampai ketemu live berikutnya ya. Oke, bye-bye semuanya. Makasih banyak udah nonton. Iya, siap. Nanti dibahas ya soal UTBK-nya ya. Oke, nanti juga ada kuis-kuis, ada giveaway. Oke, jadi jangan lupa join ya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih.